Teks cerpen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat anak-anak ibu kelas 9A, 9B, 9C, 9D. Anak-anak ibu, apa kabar semuanya yang di rumah? Semoga sehat selalu dan kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah anak-anak ibu, untuk menghemat waktu, kali ini ibu akan membuat ringkasan materi bab 3. Ya, selama ini ibu hanya meng-share melalui Google Classroom secara tertulis. Kali ini ibu akan menjelaskan sedikit tentang ringkasan materi bab 3 mengenai cerita pendek. Nah, kalau kita berbicara mengenai cerita pendek, tentu tidak terlepas dari masalah sastra, karena cerpen adalah bagian dari sastra. Kita tahu secara garis besar, ya, ibu sekalian bilang sastra itu cara bekerja dibagi atas 3, ada karya sastra, prosa, karya sastra puisi, maupun karya sastra drama. Nah, dalam pembagian masa atau zamannya secara garis besar, itu di sastra sebagian besar dibagi atas 2 zaman, ada sastra lama, sastra baru. Nah, dalam sastra lama itu baik itu puisi, prosa, itu ada sastra lama dan sastra baru. Nah, sekarang kita masuk, yaitu kalau berbicara cerpen tentu tidak terlepas mengenai prosa. Nah, cerpen ini adalah salah satu bentuk karya prosa baru, ya. Itu yang kita antara lain ada kita kenal roman, novel, cerpen, biografi, autobiografi dan sebagainya. Nah, sekarang dari kata cerpen itu adalah panjangannya adalah cerita pendek. Namanya saja sudah cerita pendek, adalah sebuah cerita yang melukiskan suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia secara ringkas dan jelas. Itulah cerpen. Nah, sekarang mungkin kamu bertanya, Bu, mau baca cerpen di mana? Gampang. Kamu bisa melihat cerpen, pertama bisa kamu lihat di tabloid, kemudian bisa kamu lihat di majalah, ya, ataupun di tempat-tempat yang lain, ya, yang lebih menarik. Nah, sekarang bagaimana ciri-ciri cerpen itu? Ada beberapa ciri-ciri cerpen bila dibandingkan dengan bentuk karya sastra prosa baru. Pertama, namanya saja cerpen, tentu tulisannya adalah singkat, kemudian padat dan jelas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tulisan tidak boleh lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, menceritakan mengenai kehidupan sehari-hari tokohnya. Jadi apa yang jadi kejadian sehari itulah yang selalu diangkat menjadi tema cerita. Dan yang keempat, cerpen biasanya habis dibaca sekali duduk. Selanjutnya, masalah yang diperlihatkan adalah masalah utama saja. Jadi bagian masalah yang pentingnya saja, lain dengan cerita yang lain, ya. Kemudian penokohannya sederhana dan tidak terlalu mendalam. Selanjutnya, yang ketujuh, memberikan kesan mendalam bagi pembacanya dan menggunakan alur tunggal, ya. Dan biasanya tokoh yang ada mengalami konflik hingga menemukan titik solusi atau jalan keluar. Ciri dari cerpen. Nah, selanjutnya di dalam cerpen kita mengenal ada unsur-unsur pembangun cerpen. Unsur pembangun cerpen ada 2, ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat di dalam karya sastra cerpen yang akan kita baca. Nah, apa saja yang terdapat dalam unsur intrinsik? Yang pertama ada kita kenal adanya tema, ya. Nah, tema adalah pokok permasalahan yang kita bicarakan, ya. Adalah suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang sesuatu hal dalam membuat sebuah karangan. Jadi, yang paling utama sebelum kita menulis cerpen, jangan lupa tema. Kemudian yang kedua, alur atau plot. Ya, alur atau plot adalah struktur rangkaian peristiwa kejadian yang terjadi pada tokoh-tokoh
pada tokoh-tokoh ceritanya. Nah itu namanya alur. Nah, kalau kita bahas macam-macam, ada alur maju, ada alur mundur, ya, ada alur balik dan sebagainya, ada alur campuran dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada tokoh dan penokohan. Nah kalau berbicara penokohan tentu berasal dari kata dasar tokoh. Tokoh adalah pelaku yang terdapat dalam cerita. Sedangkan penokohan adalah karakter atau watak dari para tokoh pelakunya, ya. Mungkin anak-anak ingat, ya. Nah dalam penokohan atau karakter para tokoh ada kita kenal tiga macam. Ada yang namanya tokoh protagonis, yaitu biasanya tokoh protagonis adalah tokoh yang memerankan peran-peran yang katanya baik-baik gitu. Sedangkan tokoh antagonis adalah sebaliknya sebagai tokoh penentang. Tapi kedua tokoh ini tidak kalah pentingnya supaya seru terjadi konflik antara dua tokoh ini. Nah kemudian yang ketiga ada protagonis atau disebut juga dengan tokoh penentang. Jadi antara penokohan dan atau perwatakan berasal dari tokoh adalah pelaku, penokohan karakter atau watak dari pelaku tersebut. Kemudian yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah unsur intrinsik adalah latar. Nah, latar kita kenal adalah waktu, kapan kejadiannya, pagi, siang, sore, malam, tengah hari dan sebagainya. Kemudian ada latar tempat di mana, latar suasana, sedih, haru, bahagia, gembira dan sebagainya. Kemudian yang kelima ada sudut pandang, adalah cara pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita atau dari sudut mana pengarang memandang ceritanya. Nah, di dalam menggunakan sudut pandang ini biasanya pengarang selalu mengambil tokoh menggunakan sebagai pengganti tokoh menggunakan kata ganti orang, ya, umpamanya pada menggunakan kata dia, menggunakan kata saya, umpamanya atau mereka dan sebagainya. Itu ciri-ciri yang namanya sudut pandang, yaitu menggunakan orang pertama tunggal, bisa menggunakan orang kedua tunggal, bisa menggunakan orang ketiga tunggal. Dan yang tak kalah pentingnya yaitu pada unsur yang keenam, yang unsur intrinsik ada yang namanya amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan pengarang kepada penulis atau pembaca agar pembaca melakukan sesuatu. Nah, amanat ini bisa tersirat, ada yang amanat tersurat. Nah, amanat yang tersirat biasanya ada saat kita baca secara keseluruhan, kemudian kita bisa menyimpulkan isi dari apa dan mengambil hikmah dari amanat tersurat. Sedangkan amanat tersurat ada tertulis jelas di dalam dialog tokoh-tokohnya. Nah, selanjutnya yang ke bagian 2 unsur ekstrinsik, yaitu unsur yang berada di luar karya sastra yang akan kita bicarakan. Jadi kita tidak fokus pada cerita yang akan kita baca, tidak, tapi di sini kita akan membicarakan di luar judul cerita yang akan kita bicarakan. Yang pertama yaitu kita harus tahu kok tentu ada sebuah karya, tentu ada yang membuatnya. Nah, di sini kita harus juga tahu, ya, siapa sih yang membuatnya. Nah, makanya kita sebut ada unsur ekstrinsik, yaitu unsur yang berada di luar karya sastra yang akan kita baca. Yang pertama yang harus kita perhatikan dalam unsur ekstrinsik adalah latar belakang masyarakat. Karena pengarang itu hidup di tengah masyarakat dia di mana dia berada. Tentu di situ tidak terlepas latar belakang masyarakat merupakan unsur yang memengaruhi cerpen yang berupa faktor-faktor di dalam lingkungan masyarakat di mana penulis berada. Nah, apa saja? Yang pertama di dalam latar belakang masyarakat ada kita kenal ideologi, ya. Nah, ideologi suatu negara, ya, ini sangat memengaruhi hasil karya sastra kita juga.
Nah, diantaranya cerpen. Kita bangsa Indonesia memiliki ideologi Pancasila. Jadi cerpen yang kita buat harus tetap ada di dalamnya nilai-nilai yang terkandung Pancasila, mungkin nilai agama harus ada, nilai sosial dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, kondisi politik kita. Nah, sekarang kondisi politik kita bagaimana? Suatu negara ini pun akan memengaruhi, yaitu latar belakang masyarakat dan tertentu. Dan yang ketiga, kondisi ekonomi. Ya. Kondisi ekonomi suatu negara adalah juga akan ikut berpengaruh terhadap hasil dari sebuah karya sastra, termasuk cerpen ini juga. Nah, dan yang keempat yaitu mengenai kondisi sosial, ya. Kondisi sosial, ya, kondisi sosial mempengaruhi juga hasil sebuah karya masyarakat cerpen kita. Itu yang pertama, bagian latar belakang. Kemudian yang kedua yaitu biografi pengarang. Artinya latar belakang si pengarang itu sendiri loh, nah, ya, latar belakang si penulis. Ya. Nah, latar belakang penulis adalah faktor yang menentukan, yang terdapat dari diri pengarang itu sendiri. Ya, yang memotivasi. Nah, apa sih pengarang kok membuat cerpen, kok judulnya seperti ini? Apa yang menyebabkan beliau menulis sebuah karangan? Tentu ada sebabnya. Itu latar belakang mengapa beliau menulis cerita. Jadi dari diri si pengarangnya. Dan yang terakhir, nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Ada nilai moral, ada nilai budaya, kemudian ada nilai agama, dan yang tak kalah pentingnya adalah nilai sosial. Ya, nah itu, unsur ekstrinsik secara garis besar ada 3, unsur intrinsik secara garis besar ada 6 unsurnya. Nah, anak-anak, itu lalu bagian awal dari cerpen, ya. Jadi kita bahas apa itu cerpen, kemudian apa-apa yang ciri-ciri dari cerpen itu, ya. Kemudian ada unsur pembangun cerpen, ekstrinsik dan intrinsik. Nah, sekarang poin yang ketiga, yaitu struktur teks cerpen. Di dalam struktur teks cerpen kita mengenal ada 6 struktur teks cerpen. Yang pertama, abstrak. Nah, ya, abstrak adalah inti dari cerita yang akan dikembangkan menjadi beberapa rangkaian. Nah, untuk abstrak ini di dalam cerpen boleh ditulis, boleh enggak? Boleh enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Kemudian yang struktur yang kedua setelah abstrak kita kenal ada orientasi, ya. Nah, orientasi merupakan bagian yang menjelaskan tentang suasana, latar, ya, suasana, tempat, waktu dalam cerita tersebut. Jadi biasanya yang nama orientasi bagian awal dari cerita yang menggambarkan latar lah, baik itu latar suasana, latar tempat, dan latar waktu. Itu orientasi, baik itu cerita, deskripsi, narasi. Nah, termasuk cerpen itu orientasi bagian awal dari gambaran awal secara umum dari tokoh, risi, latar. Kemudian yang ketiga, nah di sini titik puncaknya ada namanya komplikasi. Merupakan rangkaian kejadian-kejadian yang berhubungan dan berisi mengenai sebab akibat dari puncak permasalahan, ya, sebab akibat terjadinya sebuah cerita. Itu namanya konflik. Jadi permasalahan yang sangat puncak permasalahan yang ditimbulkan oleh tokohnya nama komplikasi. Dan yang keempat yaitu setelah konflik ada evaluasi. Evaluasi adalah penilaian, ya. Ya, berisi struktur konflik-konflik yang terjadi sebuah cerita mengarah pada titik klimaks dan puncak permasalahan itu.
Yang kelima ada resolusi. Nah, resolusi ini adalah lawan dari orientasi, merupakan penyelesaian dan pemberian solusi mengenai permasalahan yang dialami seorang tokoh atau pelaku dalam cerita. Penyelesaian masalah itu anaknya. Dan yang terakhir adalah koda, ya. Nah, koda ini berisi nilai-nilai pelajaran yang dapat diambil dari sebuah cerita. Jadi merupakan hikmah yang terkandung dalam cerita. Bisa nilai apa? Bisa nilai moral, ya. Bisa nilai sosial. Mungkin ada nilai agama, budaya dan sebagainya. Nah, itu termasuk dalam nilai dalam cerpen itu, termasuk koda bagian akhir pelajaran hikmah yang terkandung dalam cerpen yang kita baca. Sampai sini. Nah, yang terakhir sekali, yang dijelaskan yaitu mengenai ya sudah pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, unsur pembangun cerpen, struktur cerpen, dan yang keempat adalah unsur kebahasaan atau aspek kebahasaan yang terkait cerpen. Ya. Nah, yang pertama selalu menggunakan kata sifat. Ya, dalam cerpen tahun karakter sifat dan cakap. Ini baik, lemah, dan sebagainya. Nah, itu kita lihat dari tokoh dan penentang para tokohnya, ya. Nah, di sini ada selalu kita gunakan dalam dialognya, selalu kita jumpai kata sifat. Kemudian yang kedua menggunakan kata keterangan, itu pasti bisa berupa keterangan tempat di mana, tempat kejadian peristiwa cerita, bagaimana suasana ceritanya, ya. Kemudian kapan terjadinya peristiwa, contoh di sekolah pada pagi hari, ya, dua orang anak yang sedang jatuh cinta, ya mereka saat belajar sering lirik-lirikan mata. Nah, itu juga termasuk menggunakan ya keterangan unsur. Jadi dalam cerpen tidak terlepas dari unsur kebahasaan, yaitu ada kita jumpai kata keterangan. Yang ketiga yaitu menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Itu sudah pasti, namanya saja cerita. Jadi sini menggunakan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung itu selalu kita jumpai. Baik cerpen, novel, ya, maupun novel selalu ada kita jumpai. Karena di situ berisi dialog tokoh-tokohnya, ya. Dan yang keempat, nah, karena cerpen merupakan ada karya sastra, banyak kita jumpai menggunakan yaitu majas. Makanya majas adalah bagian dari konotasi, ya. Nah, majas tahu semuanya lah, mulai personifikasi dan lain sebagainya. Majas selalu kita jumpai, ya. Ada majas perbandingan, apa-apa saja di dalamnya. Kemudian ada majas pertentangan, apa-apa saja termasuk majas pertentangan. Ada majas pertautan, apa-apa saja termasuk majas pertautan. Ada yang termasuk majas perulangan, semuanya ada. Yang sudah kita pelajari, yang sudah pernah Ibu catat untuk kalian pada waktu kelas 7 dan kelas 8, yaitu penggunaan majas, silahkan kalian baca. Dan biasanya di dalam cerpen selalu kita jumpai majas. Nah, dan sekali lagi dalam cerpen banyak kita jumpai kata-kata tidak baku, ya. Nah, di sini banyak menggunakan kata konotasi, ya. Itulah yang harus kamu perhatikan di dalam menulis cerpen, dalam sebuah karya sastra cerpen. Nah, jadi cerpen ini bisa kita ambil dari pengalaman kita sehari-hari, bisa saja. Mau tokohnya, kadang-kadang kita sendiri pengalaman pribadi kita bisa kita angkat dari sebuah cerpen. Kamu pernah mengalami putus cinta dengan pacar kamu, angkat, silakan. Bisa umpamanya kamu pernah mengalami hidup sedih, ditinggal orang atau kalian cintai, seperti tinggal ayah, tinggal bunda, dan lain sebagainya. Kamu punya masalah tabungan kamu diambil terpaksa untuk ngasih orang, itu bisa mengangkat jadi sebuah cerpen, ya, diangkat untuk jadi tema. Jadi apa yang jadi kehidupan sehari-hari bisa kita angkat jadi cerpen.
menulis sebuah cerpen dengan memperhatikan ciri-ciri yang terdapat dalam cerpen. Nah, Ibu rasa sampai di sini. Untuk supaya lebih jelas, silakan anak-anak baca, yaitu ringkasannya saja di buku LKS ya. Kamu buka dari halaman 34 ya. Kamu baca halaman 34 sampai halaman 39. Nah, situ ada semua tentang masalah cerpen. Ya. Jadi kalau menurut sampai sini dulu penjelasan Ibu tentang cerpen ya. Nah, mudah-mudahan anak-anak Ibu dapat memahaminya. Tolong kamu simak penjelasan Ibu, nanti kamu buka di GCR, Google Classroom atau di sini saja kamu buka di grup WA kelas. Ya. Nah, jadi sampai di sini dan Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Jangan lupa absennya ya. Tolong setelah membuka video ini kamu segera mengabsen untuk kelas 9A, 9B, 9C dan 9D. Demikian, terima kasih.